Nah, ini kadang-kadang dikorupsi, Pak. Ilmu akhir zaman. Ya, yang sering dikena eskatologi dan memahami tanda-tanda zaman. Itulah agama. Ya, itu agama. Tegakkan agama itu melalui ilmu keilmuannya. Apa? Makanya kalau di sini di masjid ini ada taklim, tolong nggak ada urusan akidahnya, Pak. Ya, ya. Karena itu pilar agama juga. Tolong ada syariahnya tentang fikih, itu syariah. Tolong ada tazkiyatun nafsnya. Karena itu bagian dari agama, pilar agama. Dan ya diantaranya kajian eskatologi Islam itu adalah tentang memahami tanda-tanda zaman. Jadi agama itu seperti itu. Hanya tanpa terasa, kata Syekh Imran Hussein, seorang eskatolog yang cukup dikenal di beberapa kanal dan buku mulai banyak. Umat Islam banyak tidak sadar ini pemahaman agama itu dikorupsi. Sejak kecil kita memahami agama itu apa? Iman, Islam, Ihsan. Titik di situ. Padahal masih ada kan tadi. Kemampuan memahami tanda-tanda zaman. Itulah yang dilakukan oleh Iran hari ini. Ya, dia tidak terpaku urusan akidah. Urusan akidah Sunni, Syiah memang berbeda, terjadi perbedaan. Ya, yaitu nanti dipertanggungjawabannya di sisi Allah. Para ulama tidak berkonsensus, walaupun ini terjadi perbedaan dalam akidah, tapi masih menganggap koridor Syiah adalah masih tetap Muslim. Kenapa? Dipersilahkan masuk Mekah untuk ibadah haji. Ya udah selesai, itu konsensus. Nggak pernah ada pelarangan, gitu ya. Ya itu udah konsensus, udah saling menghormati aja. Kita Sunni dan kita menganggap ini yang lebih kokoh, tapi kita juga hormati saja keyakinan itu. Kalau kata M.H. Ainun Najib, itu mendramatisir penderitaan Hasan dan Husain, tapi itu menjadi energi positif buat mereka. Ya, dan perbedaan-perbedaan ini nanti oleh Allah, kepada Allah dipertanggungjawabkan masing-masing dari kita. Ya, jadi kita bisa menyaksikan bagaimana misalnya pemahaman terhadap akidah, kemudian syariah yang sangat luar biasa, yang benar, kemudian terhadap tazkiyatun nafs cukup dalam teman-teman Syiah dalam konteks tazkiyatun nafs ini. Ya, sufi-sufi itu banyak dari daerah Khurasan sana. Ya, kemudian mereka kalau kata beberapa pakar mampu mengkapitalisasi nilai-nilai itu menjadi menyongsong situasi zaman, gitu ya. Dan kita sedang menyaksikan hal itu. Sebenarnya di level Sunni juga ada yang mampu seperti itu. Siapa? Afghanistan tetangganya Iran. Ya, Afghanistan itu Sunni. Dia sama-sama orang Khurasan. Dia diintimidasi jauh sebelum Iran, ya, oleh Uni Soviet ketika Uni Soviet di bawah rejim Yahudi, ya, kemudian oleh NATO, dua-duanya pun kalah, baik Uni Soviet maupun NATO lari tunggang langgang. Apa yang membuat orang-orang Afghanistan kuat? Itu pula yang membuat orang-orang Iran kuat hari ini. Sama, yang satu Sunni, yang satu Syiah. Tapi interaksi mereka terhadap nilai-nilai agama sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Ya, saudara-saudara. Hanya satu dari bangsa Khurasan, kalau kata Rasul, Khurasan ini memang di akhir zaman akan memegang langkah yang signifikan. Karena kata Rasul dalam hadis Bukhari, hadis Ahmad, dan di beberapa hadis dikatakan, apabila kalian nanti di akhir zaman melihat bendera hitam berjalan dari Khurasan, maka sambutlah karena di sana ada Al-Mahdi. Pasukan-pasukannya tidak bisa dikalahkan sampai bendera itu tertancap di Iliyah, di Yerusalem. Itu kata Rasul. Nah, orang-orang Khurasan itu di zaman Nabi
itu dulu disebutnya Khurasan, sekarang sudah menjadi beberapa negara. Tapi yang besar negaranya itu hari ini adalah Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Dua ini sudah on the track, Pak. Dia tidak terhubung dengan sistem yang membuat punya hutang budi kepada Barat. Ya, dia bisa membangun tanpa IMF, tanpa World Bank. Dia jalan aja, ternyata mampu. Saya menyaksikan beberapa ilmuwan yang sempat sekolah di sana. Standar kemiskinan di Iran itu, kata dia, misalnya Dina Sulaiman, ya Prof, Dina Sulaiman, itu berbeda dengan kita. Miskin di sana itu listrik, belajar, makan, dan rumah itu minimal pakai karpet, itu masih miskin. Kalau di kita kan standar miskin itu kalau rumahnya masih tanah, gitu kan. Kalau di Iran miskin itu bukan itu, dari rumahnya udah minimal udah karpet gitu, ya. Dan serba murah, gitu kan. Pendidikan murah, makanya umumnya pendidikan di sana IPM-nya lah, lulusannya umumnya lulusan SMA. Kalau Jawa Barat kan kelas 2 SMP nih, kalau Jawa Barat, ya. Nggak tahu Bogor LPJ bupatinya berapa ya. Jadi memang tinggi standarnya, ya. Jadi itu orang-orang Khurasan. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu Khurasan lagi yang saat ini masih terganjal. Siapa itu? Pakistan. Pakistan rakyatnya sangat luar biasa, Pak. Rakyatnya kreatif, rakyatnya sangat sangat bikin peluru-peluru tajam itu, kalau dijual satunya di pasar resmi misalnya 100.000, dia bisa jual hanya 1.500 gitu. Makanya ketika perang Afghanistan lawan itu produksi itu sangat luar biasa. Di bawah semangatnya luar biasa, hanya di elit-elitnya, ya, terkena dengan ikatan perjanjian dengan NATO tahun 2006. Makanya Pakistan suka agak keluh urusan konflik yang hari ini. Tapi Pakistan memiliki satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, apa? Kekuatan nuklir. Pakistan sudah punya nuklir, Pak. Pakistan sudah punya nuklir. Hanya masalahnya elitnya kena. Ketika Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan, ya 2023 kalau salah, sudah mulai mengkritik World Bank, sudah mengkritik IMF, mengkritik Amerika, walaupun dia lulusan Harvard, tapi dia menganggap ini menindas, langsung dijatuhkan, Pak. Sekarang adalah boneka. Ya, para pengamat menganggap ini boneka. Ini yang agak dulu Iran pun adalah boneka ketika zaman Shah Iran. Ya, itu boneka. Dulu Afghanistan juga boneka ketika zaman Karzai, ya. Tapi sekarang dua negara itu sulit dikalahkan, Pak. Iran, Afghanistan. Satu lagi, kalau Pakistan sudah, wah ini tanda akhir zaman udah dekat banget, Pak. Kalau dalam eskatologi itu mungkin Imam Mahdi sudah dekat. Ya. Tapi seiring dengan itu, Zionis juga akan semakin arogan, ya, karena Bani Israel ini, sebagaimana saya pernah sampaikan berkali-kali, dalam satu ayat dalam Al-Quran surat Bani Israel, surat nomor 17, atau dirubah menjadi surat Al-Isra, di zaman Rasul ini disebutnya surat Bani Israel, surat 17 itu. Tapi di kemudian hari diganti dengan surat Al-Isra, nggak apa-apa, ya, itu para ulama merubah itu. Di ayat 104 Allah berfirman begini, wa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Apabila hari berbangkit sudah dekat, maka akan kami kumpulkan kalian yang berserakan di seluruh dunia itu dalam keadaan bercampur baur. Itu tanda akhir zaman. Nah, Bani Israel yang berserakan sejak tahun 70 Masehi, yang diusir oleh Kaisar Nero dan Kaisar Titus, ketika Masjid Sulaiman Temple dihancurkan oleh Kaisar Titus,
Bani Israel itu menyebar ke seluruh dunia tahun 70 Masehi. Dan itu kata Allah, wa haramun ala qaryatin ahlaknahum annahum la yarji'un. Kalian Bani Israel haram tinggal di tanah air kalian. Tapi ada batasnya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa min kulli hadabin yansilun. Surat Al-Anbiya ayat 90. Nanti kalian akan berkumpul lagi di Yerusalem dengan sponsor siapa, Pak? Ya'juj wa Ma'juj. Jadi semudah itu memahami Ya'juj Ma'juj sebenarnya versi Quran. Tapi kalau versi hadis yang lemah seakan-akan Ya'juj Ma'juj itu monster di bawah tanah. Harus buang itu. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi Bani Israel itu terusir. Di akhir zaman dia akan balik lagi dan ada sponsornya. Siapa sponsornya? Ya'juj wa Ma'juj. Ya, kita menyaksikan hari ini sudah berkumpul dan dia mengatakan, saya mengikuti dialog ahli Zionis Yahudi dan Zionis Nasrani. Zionis hari ini sudah mengalami metamorfosa dari yang dulunya sosialis, kapitalis, sosialis ketika zaman Inggris, kapitalis zaman Amerika. Sekarang mereka udah merasa sudah cukup untuk berdiri sendiri. Sekarang sudah fasis. Makanya undang-undang dasarnya udah berubah, Pak. Sekarang ini di Israel undang-undangnya diamandemen yang menyatakan bahwa ini adalah negara demokrasi dengan kelas pertama adalah orang Yahudi. Bahasa pun harus bahasa Ibrani. Bahasa Arab, bahasanya yang sebelumnya itu adalah bersama-sama, sekarang jadi kasta nomor 2. Jadi bahasa wajibnya adalah Ibrani. Ya, mereka sudah merubah itu amandemen undang-undang. Sekarang benar-benar menjadi fasis. Makanya analis-analis mengatakan ini udah apartheid. Nasrani, Islam, Buddha, Hindu, yang lainnya itu adalah harus di bawah Zionis. Dan Bapak bisa kaji, lihat Profesor Jiang ya, yang banyak melakukan analisa-analisa hari ini. Mereka sudah terhasus dengan eskatologi Yahudi yang sesat. Oh, udah Isa ya? Bentar lagi ya. Belum. Ya, jadi Bapak sekalian, Khurasan menguat. Tinggal satu lagi nih, Pak Edi. Tolong kalau ada koneksi dengan Pakistan ini. Kalau Pakistan elit-elitnya sudah, Masya Allah, udah punya nuklir, Pak. Iran udah punya nuklir. Afghanistan udah punya kekuatan. Dasar pokoknya itu. Nah, ini orang-orang Zionis terus meningkat sekarang ini. Dia tidak mau diatur lagi oleh dunia. PBB itu masa bodoh, Amerika masa bodoh. Amerika semua pemimpin dunia disandera dengan Epstein File. Ya. Kalau mau macam-macam, Donald Trump kan macam-macam tuh. Serang ke Iran. Kalau enggak ini nih, file dikeluarin. File Epstein itu 3 juta lembar, Pak. Isinya adalah orang-orang kaya atau penguasa-penguasa dunia yang udah dipegang oleh Mossad. Donald Trump serang Iran. Makanya Donald Trump itu karikatur-karikatur di Iran, di Afghanistan, di Pakistan. Itu Donald Trump tuh kayak anjingnya Netanyahu, Pak. Karena filenya udah ada di dia. Akhirnya Donald Trump menyuruh jaksa agungnya Bondi itu ya, yang cewek itu, hapus katanya. Hapus tapi lambat. Tamat muncul terus kan. 2 hari lalu baru dipecatnya jaksa agungnya. Dia semakin pusing karena filenya dipegang. Siapapun presiden Amerika ya yang berkuasa, filenya ada di Israel. Maka Israel hari ini sudah menganggap sudah masuk Pak Judaika. Yahudi di atas segalanya. Maka ini akan semakin, yang kita khawatirkan dari perang Iran dan Zionis ini, Netanyahu memaksa Donald Trump untuk meluncurkan senjata nuklir. Hanya Donald Trump masih mikir-mikir karena
Rusia bilang, kalau lu kirim nuklir, gua juga mau kirim gitu. Kenapa? Karena nuklirnya Iran dibantu saat ini oleh Rusia. Ya, sekarang pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran kan diserang nih ya. Nah ini ilmuwan-ilmuwan Rusia dievakuasi nih. Nah, ini kalau sudah ada yang meninggal, kayak dari Indonesia udah 3 nih, 3. Hanya kita masih belum bisa apa-apa. Ya Pak Jana, belum bisa apa-apa kita. Udah 3 yang meninggal, hanya bisa mengecam aja. Tapi kalau Rusia lain, karena dia punya nuklir, Pak. Kalau 1 aja meninggal, udah itu nuklir. Karena undang-undang nuklir di Rusia sudah dirubah. Yang tadinya kalau diserang pakai nuklir, maka kami akan balas nuklir. Nah, sekarang dirubah, diserang pakai apapun, tapi nuklir yang dicolek, ya akan diserang gitu. Itu terkait perkembangan di Ukraina. Ya. Jadi ini menarik, Pak. Ya. Dan ujungnya kemana? Ya, secara eskatologi itulah yang disebut dan dukhon. Itu yang kita khawatirkan. Apa dukhon? Ya perang nuklir. Hadis Muslim nomor 51, 52 mengatakan, kelak akan muncul gunung emas di sepanjang sungai Efrat, dan gara-gara gunung emas itu manusia akan berperang. Dari 100 yang ikut berperang, hanya 1 yang hidup, 99% mati. Perang apaan itu? Ya, saya dialog dengan beberapa jenderal. Kalau perang itu cadangan yang disiapkan berapa? Maksimal 30%. Jadi dianggap paling banyak itu kalau mati di peperangan 30%. Ini di akhir zaman kata Rasul, hadis Muslim 51 52. Dari 100 yang perang, 99 mati. Apa itu? Ya senjata pemusnah massal. Itu yang kita khawatirkan. Tapi itu kata Allah akan terjadi, kata Rasul akan terjadi itu. Ya, akan terjadi. Oh, Indonesia sih insya Allah enggak ya. Karena kita bukan blok, ya, non blok. Tapi nggak tahu kalau ada yang nyasar gitu ya, yang yang berbatasan dengan Filipina itu kan. Nah, karena Filipina kan bloknya Amerika, yang berbatasan dengan Singapura. Kalau Bogor mah batasan yang Lewiliangnya. Insya Allah. Nah, jadi itulah suasana kemana alma alatnya, kemana ini urusan ini akan jalan. Ya, secara eskatologi ini semakin ngeri. Kenapa? Karena Netanyahu, Zionis sekarang sedang kompak. Mereka baru mengesahkan Israel Raya, oke, nggak ada satupun yang interupsi. Semua fraksi di parlemen Israel sepakat. Israel Raya harus diwujudkan. Apa maksudnya? Berarti Mesir akan diambil. Arab Saudi diambil Madinahnya. Karena Yahudi pernah di sana. Ya. Kemudian Iran ya harus diambil karena sungai Dan apa yang dimaksud emas sepanjang sungai Efrat? Yang dimaksud emas itu adalah petrodolar. Karena sekarang minyak harus dibeli dengan dolar. Ya kan? Petrodolar. Ya emas itu alat tukar kan? Gara-gara itu baru hanya 20% aja Selat Hormuz udah goncang kan? Di mana-mana udah goncang sekarang. Pembatasan bensin. Bahkan bentar lagi tukang cilok plastiknya naik, jadi cilok juga. Demikian Bapak, Ibu, mohon maaf apabila ada kehilapan. Saya mengajak wasiat. Coba baca surat Asy-Syura ayat 13. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Apa itu din? Akidah, syariah, tazkiyatun nafs, dan memahami tanda-tanda zaman. Dan jangan main tinju urusan perbedaan pendapat. Kalau main tinju mah pingpong aja dengan Pak Edi itu. Apa-apa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah